selamat pagi dari Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Hari ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan keluar kota. Actually bukan cuma keluar kota, tapi juga keluar negeri atau keluar state. Kita akan menuju ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan itu adanya di Peninsular, masih di Semenanjung, di sebelah selatannya Kuala Lumpur dan Selangor, tapi masih belum sampai ke Johor dan Malaka ya. Jadi di sebelah selatannya itu ada Johor, ada Malaka, terus di sebelah timurnya ada Pahang. So, kita akan menuju ke KL Sentral karena paling mudah ke Seremban. Seremban itu capitalnya of Negeri Sembilan. Itu paling gampang pakai KTM atau kereta api tanah Melayu, dan kita akan menuju ke KL Sentral. Kalau teman-teman kebetulan tinggal di atau nginep di daerah yang dilewati oleh bus gratis, yaitu Go KL yang warna merah, line merah, kita bisa menuju ke KL Sentral pakai line merah tersebut. Yuk kita naik Go KL. Kita udah sampai KL Sentral guys. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk ke Seremban, ke Negeri Sembilan. Cara yang paling cepat sebenarnya pakai ETS, tapi kita nggak online booking, jadi kita langsung datang aja ke sini. So, kita ambil cara yang sedikit lebih lambat tapi lebih santai, nggak usah booking, kita ambil KTM komuter. Jadi udah ada tulisannya di atas petunjuknya, yuk kita ikutin aja jalannya. Yuk. Nah, di depan kita adalah New Central, itu mall. Nah, kalau kita lihat kita kan di tengah-tengah nih ya. Lihat ke samping kanan atau samping kiri sama aja, itu ada tulisan KTM komuter. Kita langsung masuk sini, terus kita pilih ada laluan atau rute ke Batu Caves, Pulau Sebang, ke Pelabuhan Klang, dan Tanjung Malim. Kita pilih ke yang Pulau Sebang. Yuk, platform 6. Nah, ini kartunya bisa pakai kartu Touch and Go, bisa juga pakai komuter link. Kita pakai Touch and Go, tinggal tap aja. Kita pilih platform 6 yang sebelah kiri ya. Ini platform 6. Nanti kita kan dari sini, dari KL Sentral. Nanti kita turun di Seremban. Ini masih bisa terus lagi. Ada Sungai Gadut lah, Rembau lah, Pulau Sebang. Yuk, kita turun. Yuk. Save energi pagi-pagi. Bukannya olahraga, pagi-pagi save energi. Ini keretanya bakalan berhenti-berhenti gitu, jadi memang ini versi yang lama ya, versi yang stop-stop. Ini platform 6, kita di sini. Sepertinya keretanya baru aja berangkat, jadi sepi di tempat kita. Jam 12 siang sampai guys, kita ke stasiun Seremban. Jadi perjalanan kurang lebih 2 jam ya. Bye bye KTM komuter. Keretanya relatif kosong guys, jadi pasti dapat duduk. Terus kalau bisa bawa jaket karena lumayan 2 jam dan AC-nya cukup dingin. Murah naik komuter, Rp7.40. Itu perjalanan 2 jam, nyaman, pakai AC. Yang penting nggak buru-buru aja ya.
Begitu keluar dari stasiun, tepat di depan kita, itu langsung ada mall Seremban Prima. Welcome to Seremban. Cantik ya kotanya, rapi dan bersih. Kita udah nyebrang, udah sampai di mall. Terus kita ngeliat ke seberang ke stasiun yang tadi, stasiun kereta Seremban. Ternyata so cute. Ini masih yang bangunan-bangunannya kelihatan very old ya. Di mall ini pilihan-pilihan makanannya lebih kayak chain resto gitu ya. Ada Kenny Rogers, The Chicken Rice Shop, Pizza Hut. Tadi di luar ada apa? Ada Subway. Jadi kita mau cita rasa Malaysia, akhirnya masuk ke sini nih. Old Town White Coffee. Udah apa itu? Nasi lemak. Nasi lemak. Iya. Punya kamu lama ya? Dimasak dulu ya? Iya. Punya aku udah jadi sepertinya. Wah, ada pinas. Iya. Ambil satu ya. Boleh. Pakai jali boleh nggak? Boleh. Oke. Makasih. Oh. Coba. Oh, ini saus kelihatan bagus loh. Sambalnya mantap ya. Cepat juga, punya kamu langsung datang juga. Iya. Within 5 minutes ya. Apa ini? Ini noodle. Noodle. Mie apa ini? Coba bihun atau apa di bawahnya? Oh iya, mie. Iya. Benar. Coba dicicip. Oke. Enak? Enak. Han hao. Selamat makan. Wih, ini mie bagus. Bagus ya. Selesai makan, kita cek how to go to tempat-tempat yang kita tuju, tapi ternyata nggak ada kendaraan umumnya. Jadi kita ambil Grab dulu, terus kita ke Mall Ion Seremban 2 untuk sewa mobil, guys. Rupanya inilah penyebabnya kenapa di YouTube jarang banget ada YouTuber yang mengekspos Negeri Sembilan. Karena begitu udah nyampe ke ibu kotanya pun, udah nyampe Seremban, susah untuk pergi kemana-mana. Tempat-tempat wisata menariknya itu kayak di luar kota Seremban, tapi nggak ada bis untuk connecting. Dan ini aja masih di dalam kota Serembannya, dari satu mall ke mall yang lain udah 15 ringgit. Ternyata di Seremban, Mall Ion jauh lebih gede, guys. Nah, sekarang kita harus ke information counter dulu untuk ambil tiket keluar mobil. Kita beli minum dulu, guys, sebelum berangkat, karena di luar panas sekali. Oke, kita sudah di depan mobilnya. Sekarang gimana cara bukanya nih? Bisa buka. Oke deh. Dia ada minum siapa tuh? 2 botol. Kamu belum bisa masuk ya? How to open yours? Bentar ya. Bensinnya mau habis, guys. Jadi kita mampir dulu deh ngisi bensin. Self service, Koko Alvin ngisi sendiri. Tahu nggak? Mobil yang kita pakai sekarang ini di Malaysia dikenal sebagai apa? Apa? King of the road. King of the road. Raja jalanan. Maksud itu kalau dia di sana jangan dekat dia? Bukan. Ini karena banyak banget yang pakai ya. Oh, aku pikir kurang aman, banyak orang jangan dekat. Oke, King of the road. Most popular ya? Ya. Oke. Oh, cantik ini. Buildingnya apa? Ini stylenya kayak di Indonesia ya? Ya, kayak di Sumatera Barat, exactly. Nah, itu model-model shape atapnya kayak gitu. Ada tanduk. Betul. Desainnya buat putar balik
Iya. Mainnya kayak gini ya. Iya. Tali atas. Oh. Harapannya Sky Bridge. Bagus juga ya. Kita yang mana? Bawah. Kamu bilang itu buat putar balik. Iya, apa tuh? Ngapain kita putar balik? Udah bingung aku. Cantik sih. Yang tahu panas. Tetap bisa lihat banyak hijau-hijau. Iya, langitnya juga bersih. Iya. Kalau adem sedikit enak lah ini. Ada service area di sini. Oh iya. Oke, ini arahnya memang keluar kota gitu sih. Biar nggak ngantuk kali orang yang nyetir. Ada jualan juga. Jadi kita tadi bergerak dari Seremban. Seremban itu adalah ibu kota negara bagian. Nah, tapi selain ibu kota negara bagian, ada kota yang kedua. Apa itu istilahnya ya? Itu untuk tempat tinggalnya raja atau sultannya. Nah, kita ke yang kota yang keduanya ini. Oke. Kuala Pila. Iya. Oke. Wah, Minang banget. Istana Besar Sri Menanti 6 km, Museum Diraja Sri Menanti 6 km. Kita pergi kedua-duanya. Oke. Istana. Ada golf juga. Daerah elit ini. Dulu rajanya tinggal di sini. Oke. Istana lama ini. Tapi habis itu pindah ke istana yang baru. Pilihan bagus. Ada gunung-gunung aman. Iya. Enak juga. Cantik. Dulu mungkin seling pelang Apa? fight. So mereka cari ada gunung gampang jaga safety. Warna-warna yang digunakan dalam bendera ataupun lambang dari Negeri Sembilan ada kesamaan dengan Marawa, yaitu bendera tradisi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Jam 3 sore sampai juga kita ke Istana Lama. Aduh. Ini udah di luar kota Seremban. Bandar Diraja, kota tempat tinggalnya raja atau sultan. Dulu yang dijadikan raja di sini itu dari Sumatera Barat, dari Pagaruyung. Warna benderanya juga masih ngikut ya yang Sumatera Barat ya. Yuk kita lihat kayak apa rumah raja. Ini tanpa tiket masuk, free. Kita naik ke lantai 2. Ini meskipun di luar panas terik, tapi di dalam sini kok adem ya? Iya, ya itu Kain. Sumatera. Iya. Adem ya? Apa karena langit-langitnya tinggi ya? Ini rumah terbuat dari kayu, termasuk kolom-kolomnya. Itu dari kayu dan sambungannya sambungan pasak-pasak kayu semua. Nggak ada paku-paku dari logam. Adem loh beneran di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Banyak jendelanya.
Kayu asal tiang Sri Museum Diraja Istana Lama Sri Menanti. Aduh, keselak. Kayu apa ini? Kayu serpihannya kayak gini untuk tiang-tiangnya. Oh, ini apa ya? Ini kipas angin kali ini, pantas adem. Bukan, exhaustnya. Ini kayu-kayunya nih. Kok terbolak-balik sekarang dari sini? Kayu belian, habuk kayu. Kamu tahu nggak, kayunya ini dibawa dari Sumatera Barat? Jauh ya? Iya, karena dulu rajanya yang di sini pertama kali itu dari Sumatera Barat. Jadi historinya itu udah dari abad ke-14, very long time ago. Sekarang abad 21. Ini start dari abad ke-14, orang-orang Sumatera Barat pada pindah ke sini. Terus ya udah mulai peradabannya deh tuh di sini. Baru setelah beberapa abad kemudian, tahun 1870-an, baru datang orang Arab, orang India, orang China, setelah mulai nambang tin. Tapi awal-awal orang Minang udah kesini duluan. Rumahnya besar banget. Masih ada lagi ke atas. Yuk ke atas. Yuk. By the way, mobil kita nggak kunci guys, karena nggak tahu cara kuncinya. Tadi aku chat, robotnya juga nggak bales-bales di aplikasi. Ada sejarahnya nih. Sri Menanti dibuka oleh Dato Panglima Sutan Karu, dikenal sebagai Panglima Hitam dari Pagaruyung. Kedatangan beliau bertujuan untuk mencari tanah bagi dibuat negeri. Setelah berjumpa dengan satu kawasan lembah yang luas, beliau dan pengikut telah mula membuat penempatan. Sri Menanti diambil sempena nama anak sungai yang haluannya di sebuah bukit antara Kuala Pilah dan Rembau, mengalir masuk ke Sungai Muar. Ini ada versi lain, versi Ibrahim M. Asal-usulnya itu dari istri bernama Sri, menunggu kepulangan suaminya dari Sumatera. Karena Sri sedang menunggu, jadilah Sri Menanti. Nah, awal-awalnya gimana nih kerajaan di sini? Sistem beraja di Negeri Sembilan awalnya di bawah perlindungan Kerajaan Melayu Melaka. Terus abis itu jatuh ke tangan Portugis. Negeri Sembilan berdiri di bawah naungan Kerajaan Johor. Johor di sebelah selatannya ya. Apa nih? Bertali ke Siak, beraja ke Johor, bertuan ke Minangkabau. Ada beberapa istana di sini. Di Sri Menanti ada Istana Pulih, ada Istana Baru, ada Istana Besar. Nah, sekarang kita di Istana Lama. Ini Istana Lama ya. Dibangun tahun 1902.
Selesainya 1908. Berarti rumah besar ini dibangun selama 6 tahunan. Apa fungsinya? Fungsi Istana Lama Sri Menanti. Pertama, sebagai tempat bersemayam Tuanku Muhammad. Terus tahun 1950-1951, istana ini dan 2 ekar tanah di sekelilingnya dipinjamkan kepada pihak militer. Oh. Tahun 1951 sampai 52 dipinjamkan pula kepada pihak polis dan telah menjadi depo senjata. Oh, gudang senjata di sini. Terus tahun berikutnya 52-53 dipinjamkan kepada School of Field Officer Course. Setelah tahun 53 nggak dipakai ya, nggak ada catatan. Tahun 64 istana ini dijadikan madrasah. Madrasah itu sekolah ya. Madrasah yang dikendalikan oleh Majelis Agama Islam Negeri 9. Oh, kayak madrasah. Oke. Aku pernah dengar MA ya, kayak setara SMA, madrasah apa itu. Tahun 1977 bangunan ini diserahkan kepada pihak Lembaga Museum Negeri 9 untuk dijadikan museum diraja. Dan akhirnya direalisasikan tahun 1992. Lama juga prosesnya. Tahun 92 jadi museum. Beruntunglah kita kesini sudah menjadi museum. Dan lebih beruntungnya lagi ini free of charge, nggak pakai tiket-tiket. Malaysia tuh kalau buat belajar sejarah enak guys. Karena museum-museumnya itu terjaga banget. Apalagi kalau yang ada tiket ya, meskipun tiketnya nggak mahal tapi niat bikinnya. Jadi beneran bisa buat belajar, bukan cuma foto-foto doang. Ini jendelanya ya, tingkap berdaun, 2 berjejala. Tiangnya, tiang seri, pintu berdaun 2 berjejala. Birai. Oh, ini strukturnya. Wah, kayak gini desainnya. Oh, ini ada Istana Balai Besar. Istana Balai Besar. Loh, ini mah di Kota Baru, ini di Kelantan. Terus apa hubungannya? Oh, ini perbandingan antara Istana Sri Menanti di Negeri 9 sama Istana Balai Besar Kota Baru Kelantan dari segi Malay architecture-nya, komponen-komponennya. Jadi komponen-komponennya mirip-mirip nggak sih? Beda sih. Beda. Ya, buat belajar arsitektur ya. Wow, ini tempat tidur raja ya. Cannot touch. Wah, sayang. Kayak yang aku suka, tidur tuh di tengah-tengah ruangan gini, nggak nempel-nempel sama tembok. Ini aku sama Alvin beda gaya. Kalau Alvin sukanya mojok, jadi dia rapat 2 sisi tembok atau bahkan 3 sisi, dia merasa aman. Kalau aku ngerasa terkungkung, maunya freedom. Ternyata rajanya di sini kayak aku ya, sukanya di tengah-tengah. Apa? Oh, this one bisa dibuka tutup gini ya. Interesting. Oh, I like it. Ini mekanismenya bagaimana? Oh, ini nggak ada apa-apa, dia megang doang, tapi sistemnya di sini. Oke. Rumah Gadang, wah namanya persis nih sama di Sumatera Barat. Matriarchal influence of, matriarchal ini di sini berarti ngikutin marga dari ibu ya, matriarchal, matrilineal. Minangkabau community and culture began in some areas of Western Sumatra. Western Sumatra, Minangkabau region, ini daerah Minangkabau.
Known as wilayah Nan 3, consists of Luhak Tanah Datar as the first region, Luhak Agam as the second region, and Luhak 50 Kota as the newest province. Ini ya, ini. Minangkabau Kingdom's glory and success have made it one of the few famous kingdoms throughout the Malay archipelago. Minangkabau House is also known as the ceremonial house as well as a place of residence. Jadi tempat tinggal juga, tapi tempat untuk upacara-upacara juga. It was used as a symbol of a people and to hold a variety of rituals, customs, and family activities. Oh, Datuk Paduko Alam House in Lintau Buo, Tanah Datar. Ini yang ada di Sumatera Barat ya. Terus Datuk Rajo Mangkutonan. Matrilineal karakteristik. Waris keturunan mengikuti susur galur ibu. Nah, jadi marga-marga untuk keturunan anaknya dikasih marga, ngikutin marga ibunya. Perkawinan secara eksogami, secara berlainan suku. Oh, meritnya mesti secara eksogami. Semeise. Kuasa ekonomi dan harta pusaka diwarisi oleh kaum ibu. Oh, jadi warisan ke yang perempuan, bukan ke anak laki. Ini kebalikan sama di China ya. Kalau di tempat orang tuanya Alvin, rumahnya itu dapurnya itu cuma ngikutin jumlah anak laki-laki. Rumah gadang. Tingginya jendela itu ngikutin a woman of adult height sitting in a cross-legged position. Wow. Oke. Jadi rumah itu ngikutin body size-nya si bundokan duang. Bundokan duangnya karena si ibu itulah yang apa? The master of the house. Jadi ukuran bodinya dia yang dipakai sebagai master plan-nya untuk membangun rumah tersebut. Luar biasa. Position cara berdirinya dia, duduknya dia, tidurnya dia, itu akan menentukan house comfort scale untuk window-nya, door-nya, floor heights-nya. Ngikutin si ibu itu, bundokan duang. That's amazing. It's very detailed. Wah, depan juga stylenya, lihat deh. Aku zoom ya. Oh, kayak di logo rumah makan Padang sederhana tuh, rumahnya tuh. Ini enak banget lingkungannya. Ya iyalah ya, tempat tinggal raja dulunya. Oh, itu di depan juga ada lagi tuh. Nah, ini size-nya lebih kecil, mungkin kayak rumah keluarga-keluarga biasa. Punya rumah ya segitu aja kali ya. Kalau yang lagi kita masukin sekarang, ini super-super gede rumahnya. Super besar. Masih ada ke atas. Yuk. Bilik beradu. Apa bilik beradu? Oh, kayak gitu kamarnya dulu. Sederhana sih. Sederhana ya, nggak banyak furniture aneh-aneh. Ini apa ini? Ini tiang. Wah, enak banget ini ventilasinya. Jadi angin dari mana-mana. Wow. Ini balkonnya guys. Ini sediain satu bangku yang nyaman baca buku. Waduh. Kewer-kewer angin seharian santai. Tangganya cukup terjal. Wuduh,
Gila, ini terjal juga. Wih, gile, ini rumah connected ke belakangnya lagi, masih ada lagi ruangan-ruangan kayak gitu. Wow. Yang kita lihat sekarang ini sepertinya simpel sekali ya. Tapi sebenarnya zaman dulu ketika ini digunakan sebagai tempat tinggal raja, nggak sesederhana ini. Kayak kamar tidurnya, si bilik beradu tadi. Itu sebenarnya bukan cuma tempat tidur, tapi ada juga lemari pakaian, lemari perhiasan, ada meja kecil, ada kursi-kursi. Juga ruang santapan atau ruang makannya itu ada satu meja besar yang punya 20 kursi. Karena tempat ini juga digunakan sebagai tempat menerima tamu. Terjal banget guys, turunnya mesti fokus nih, gak bisa sambil rekam-rekam. Di bawah rumah ini, di bawah istana ini, ada tikar-tikar dengan congklak. Oh, pakai bahasa Malaysianya apa ya ini congklak? Di sini ada congklak juga. Oh, sama. Congkak. Oh, congkak. Di sini congkak. Kalau di bahasa Indonesia, congkak itu punya konotasi yang kurang baik. Congkak itu seperti sifat ya, sifat yang not so good. Oke. Oh, di sini ada coffee shop juga. Oh, that's nice. Boleh juga nih. Gile, panas. Jus fresh orange 5 ringgit. Harganya oke lah. Nggak digebuk sih. Agak Pancake, roti, nasi goreng kampung, nasi goreng Cina. Oke, nasi ayam penyet 10 ringgit. Oke loh, harganya tuh nggak digebuk. Seneng aku. local price. Local price ya. Oke, ada fruity, smoothie fruity, frappe. Kayaknya jus aja deh. Yuk. I want ice fresh orange juice. Oh, ada martabak, martabak keju. Oh, ternyata yang rumah ini di bawahnya itu coffee shop. Gak apa-apa, yuk kita pesan minum dulu, terus kita lanjut explore. Ini ada rumah-rumah apa ya? Apa ya ini? Kayu loh. Kayu? Luar biasa. Kok bisa bolong begini? Iya. Hello? Hello? Wow. Hai. Lihat nggak? Lihat dong. Ampun, ini kayu. Ini bener kayu. Bener kayu. Oh iya, kayu loh. Kok bisa ya bolong tengahnya doang? Iya. Kita ke sana yuk. Aku mau lihat yang rumah yang agak kecilan gitu. Ini buat maid ada buat apa ini? Maid? Coba ada keterangannya kok itu. Rumah tradisional tukang kahar. Tukang kahar. Iya, tukang kahar itu apa ya? Kahar bin Siak Baki atau lebih dikenal tukang kahar merupakan seorang tukang kayu mahir yang mendirikan Istana Lama Sri Menanti pada tahun 1902. Oh, yang ngebangun ini, istana ini. Nah, ini istana dia yang bangun. Ini rumahnya. Tukang kahar telah dianugerahkan gelaran Dato Panglima Sultan oleh Tuanku Muhammad karena khidmat beliau ini. Tukang kahar telah meninggal dunia pada usia 60 tahun. Rumah tradisional tukang kahar dibina pada tahun 1880. Oh, rumah ini duluan. Jadi pada saat dia ngebangun istana, udah ada rumah ini. Rumah ini pada asalnya berhadapan dengan sungai dan sawah sebelum dialihkan ke kampung tengah. Oh, ini dipindahin. Rumah yang telah terbiar uzur ini kemudian dibuka dan dipasang semula oleh pihak LMNS pada tahun 2014 di Museum Diraja Istana Lama Sri Menanti. Rumah tukang kahar dikenali dengan rumah tiang 20, yaitu jenis rumah yang dibina untuk mereka yang berstatus tinggi dalam masyarakat. Sayang, you're not supposed to call him maid. Status tinggi dalam masyarakat. Udah jadi dato ya, Dato Panglima Sultan. Wih. Yeah, very high position. Konsep rumah ini terdiri dari rumah tangga, serambi, rumah ibu, kelek anak, ruang pelantar kecil, dan rumah dapur.
tukang kahar telah melahirkan pelbagai teknik ukiran terhadap rumahnya seperti tembus tebuk, tebuk separuh, dan tebuk timbul. Ia diselami dengan motif seperti paku pucuk, lumut, akar seganggang, bunga matahari, bunga cina, dan buah pala. Terdapat juga motif fauna seperti mematuk ayam, kucing tidur, paruh bangau, kumbang, dan rama-rama. Jadi diukir-ukir nih, tuh kolom-kolomnya diukir-ukir. Sambungannya juga sambungan-sambungan kayu semua ini. Nah, strukturnya kayak gini. Dua 20 kolom ya. 4 kali 5. Apakah kita bisa naik? Mari kita coba. Oh, looks like bisa kok. Ya. No shoes allowed. Oke, aku nyekir dulu. Ini pintunya sangat-sangat low ya. Jadi kalau naik hati-hati, fokus ke atas, lihat. Jangan sampai kejeduk kepala. Oh, beneran diukir-ukir semuanya ini. Oh, ini ukir-ukir. Ukir-ukir. Rajin mengukir. Mantul. Hang on. Nah, better. Wah, ada yang bikinin maketnya loh. Rumahnya udah jadi, baru dibikinin maketnya ini. Sebagai seseorang yang berpengaruh dan berstatus tinggi, rumah tukang kahar sering dikunjungi oleh para pembesar dan orang kenamaan. Oleh karena itu, reka bentuk rumah beliau telah disesuaikan dengan status dirinya itu. Serambi rumah telah dibina secara memanjang dan dibagikan kepada 3 bagian, yaitu serambi pangkal, serambi tengah, dan serambi hujung. Bagian pangkal serambi telah dijadikan tempat perbincangan bagi bapak, manakala serambi tengah pula digunakan sebagai tempat perbincangan. Serambi ujung pula sering menjadi tempat ahli lembaga, datuk, dan ahli kenamaan lain berkumpul pada masa-masa tertentu. Seterusnya, sewaktu majelis perkawinan dijalankan, pengantin akan ditempatkan di bagian serambi ujung. Keistimewaan ruang serambi ujung ini dipamerkan melalui reka bentuk dan aras lantainya. Aras lantai bagi ruang ini dinaikkan sedikit dari aras lantai ruang serambi lain. Mari kita lihat. Yang mana? Yang mana? Yang lebih tinggi sedikit. Apa yang lebih tinggi? Wopo mingpai. Nggak ada. Nggak ada. Apa jangan-jangan pindahinnya nggak lengkap? Iya. Udah gini aja. Balkoninya ini aja sih. Udah. Dan dalam rumahnya ya udah gini aja. Tuh, pintunya memang rada pendek ya. Tandu kerbau ya. Iya. Kita ke kiri kan? Kiri. Selamat tinggal. Seri menanti. Kenapa nih pada berhenti? Ya, minuman udah jatuh nih. Oh, ada accident kali. Iya, ampun. Oh, itu tuh mobil box depan. Iya, itu minuman semua. Aduh, rugi bandar deh. Iya. Semua minuman lah, kaleng-kaleng. Kasihan. Kenapa bisa jatuh ya? Mungkin pintunya buka, dia nggak tahu. Nggak kunci tight. Kasihan. Apa itu? Rumahnya? Iya, rumahnya serasa di Bukit Tinggi. Oh, gitu.
pete tuh, pete. Kayak di Indo lah di. Iya. Ya nggak usah balik Indo lah. Di sini aja, udah kayak di Indo. Kenapa pelan-pelan nih? Rame kali. Enggak, yang pertama itu pelan. Wah, itu apa? Bebek. Bebek. Panggang bebek. Iya. Wih. Mau? Enggak. Di sini banyak das. Banyak itu di seberang juga. Asap semua, bebek asap. Sama lemang ada Lemang juga ada. Iya, ketan yang dimasak di bambu. Wih. Kayak kita lihat di mana? Semua itu. Wih. Mau kamu? Kasih dia tahu enak aja. Wih, masih juga banyak pisang. Iya, pisang banyak. Pisang petek kan itu. Pisang mas. Itu yang mana? Itu? Yang kecil-kecil pisang mas. Oh, itu pete. Petek bau kan itu? Iya, bau. Tangan deh. Wih, ini pakai Lemang. iya. Banyak ya rumah gadang. Asap bebek lagi. Lemang dan bebek. Lemang dan bebek. Bersama ya? Iya. Bawa lemang atas bebek. Iya, betul juga. Save energy. Aku pengen lemang pakai rendang daging. Welcome to Laos. Kok Lao? Welcome to Laos. Negeri 9. Masih benalin sih ini jalannya. Iya. Pantesan dia macet terus. Oh, orang pelan-pelan di sini. Iya. Mungkin. Ada masih lam. Biar nggak terbang debunya. Baguslah. Coba sedikit dong, kita udah sampai waktu balikin mobil nih. Iya. Mobil kita udah balikin ke Ion Mall, udah ke posisi semula. Tapi sekarang masalahnya ini mobil kita nggak bisa kunci. Tiap kali kita kunci, terus dia ngebuka lagi sendiri. Terus di chat aplikasinya yang jawab robot. Kita udah dari tadi nanya ini gimana cannot lock the car, tapi ya gitulah. Yang jawab belum manusia, ini masih robot juga. Terus kita bakalan kena penalti, soalnya jadi telat kan balikinnya. Jadi ini mobil, tadi kita udah kunci dari dalam. Kan pada saat kita return itu harus dalam kondisi terkunci. Di sini ada tombol kunci kan. Udah dipencet ini. Tuh, gembok. Terus kita udah tutup dari luar. Kita tutupnya ditahan kan. Bentar. Nih, ditahan kayak gini kan. Tuh. Tuh, ngebuka lagi dia, ngebuka sendiri. Nggak tahu gimana cara nguncinya ini. Customer service-nya lama banget lagi. Terus ntar kita yang kena penalti nih. Karena dia tiap menit kan penalti. Finally, setelah ada manusia yang jawab di customer service-nya, dia bisa remote lock. Jadi kayaknya ini trik-trikan deh. Trik-trikan supaya kita kena penaltinya panjang. Soalnya kita setengah mati coba lock sendiri nggak bisa-bisa kan. Giliran dia balas aja baru, oh iya bisa di remote lock dari dia sendiri. Tapi ini kan kita lihat deh ntar kena penaltinya berapa. Kalau emang cara nyari duitnya kayak gini nggak bener nih. Jadi harganya sebenarnya untuk Pero 2 Myvi 1 jam sewa 11 ringgit. Kita sewa cuma bisa 2 jam. Tadi aku mau book untuk 3 jam, 4 jam gitu nggak bisa. Terus untuk pertama kali pakai kan ada promo tuh, first drive itu diskon 50%. Tapi habis itu kita nggak bisa kunci pintu, jadinya kena telat ya, kena return delay fee 13 ringgit. Terus ada excess mileage fee, nggak ngerti juga kenapa ada excess mileage fee 19 ringgit.
Padahal kita nyetir itu cuma pulang pergi ke Istana Lama. Terus ditinggal di Istana Lama kan, selama kita explore-explore di dalam istananya. Jadi mestinya untuk sekian jam pemakaian masih dalam batas normal sih. Nggak ngerti juga maksudnya excess mileage itu apa. Jadi at the end, cost-nya nggak sesuai sama perkiraan kita. Jadi bagaimana hari ini? Capek? Capek ya? Iya, urus mobil capek. Iya, yang paling bikin capek mobilnya. Sebenarnya mission accomplished. Kita berhasil ke Negeri 9, kita juga berhasil ke mana itu, ke Istana Lamanya. Jadi benar-benar ngerasain suasana Minangkabaunya di Malaysia. But yang tadinya kita pikir ide cerdas, kita kesini naik kereta, terus kita sewa mobil dari Seremban aja, biar nggak terlalu mahal. Ternyata it's not a really good idea. Karena kecelek kita. Kesannya kayak murah sewa mobilnya, tapi ternyata the way mereka cari duit gedenya itu di penalti. Jadi kita udah nyampe pun, aduh gila, kita kelabakan, mobil nggak bisa dikunci-kunci, dan itu kan penalti jalan terus per menit kan. Dan dia jawab sudah telat. Ya, dan nggak dijawab chatnya. Actually chat pertama aku itu dari masih di sana, dari Sri Menanti. Pas kita baru nyampe kan, aku udah langsung chat kan, mobil nggak bisa dikunci nih. Terus akhirnya kita tinggalin tuh mobil, terus kita jalan-jalan deh keliling-keliling, mobilnya nggak dikunci. Nggak bisa dikunci beneran. Nah itu nggak dijawab tuh berjam-jam, sampai akhirnya kita udah balik lagi ke Ion. Terus kita nggak bisa return the car, nggak bisa balikin mobilnya by system karena mobilnya belum dikunci, dan kita nggak bisa kuncinya, udah pakai segala macam cara. Dan kita itu app-nya, kita buka pintu, app-nya ada lock and unlock. Iya. Kalau setelah itu use, nggak ada lagi, nggak sudah lock dan unlock lagi, kita nggak bisa lock. Nggak bisa di lock ya pada saat di periode kita pakai. Harus lewat customer service. Dan customer service-nya nggak jawab-jawab. Jadi kalaupun kita early, mungkin tetap kena penalti telat. Tetap menurutku. Kalau kita coba mungkin ada 20-30 menit. 20-30 menit, beneran 20-30 menit kita sampai capek kan. Ini gila, kita udah coba segala cara untuk kunci. Nanti dia jawab juga telat. Ya. Kita udah balik lagi guys di stasiun KTM Seremban. Banyak yang menarik sebenarnya di sini. Kita tadinya plan mau ke apa namanya, Tokong itu kayak Taoism Temple. Terus di paling atasnya ada Monkey King-nya, ada patung Monkey King. Terus ada beberapa spot lagi nggak kekejar. Jadi kesimpulannya Negeri 9 itu banyak banget yang menarik. Terus kulinernya juga aku cek menarik-menarik, dan pengen juga nyobain masakan Minang di sini yang masakin keturunannya orang Minang. Cuma kalau kita nggak ada kendaraan sendiri, agak sulit, nggak praktis untuk pergi-pergi muter-muter Negeri 9. Jadi mungkin kita skip dulu, kita tunggu nanti pada saat trip berikutnya baru kita lewatin ke sini. Negeri 9, Johor juga banyak yang menarik. Nanti kita mampirin lagi, stop-stop lagi. Sekarang kita nungguin kereta yang jam 7. Jadi KTM-nya itu tadi Alvin cek 1 jam sekali ya, ada yang jam 7, jam 8, lalu jam 9 malam. Nah perjalanan 2 jam, jadi biar nggak terlalu kemalaman, kita nungguin yang jam 7 ini, jam 9 udah nyampe KL Sentral. Terus kita bakalan nyampe lagi Titi Wangsa, ya sekitar 15-20 menit lah. Keretanya on time guys. Sudah jam 9, tinggal kita di bus. Kita pakai bus Go KL. Lapar belum? Lapar dong. Jam 9 keluar kita. Jam 9 balik, ampun hari ini. Kerja keras ya. Sangat kelas. Jam 9 lewat pulang kita guys. Kita balik lagi ke resto depan hotel, si Hokkaido Seafood. Masih rame loh, udah jam 9 lewat.
Toko Alvin ada kacang. Wih. Oh, sampai sono-sono tuh. Luar biasa, besar sekali areanya. Ternyata datang sore sama datang malam beda jauh ya. Datang malam lama banget makanannya. Kita baru keluar oyster omelet setelah berapa lama ya? Mungkin 20 menit ya. Ada. Biasanya 5-10 menit tuh udah beres semua, udah keluar semua. Cuma memang dimaklumi sih, rame banget ini. Iya, semua penuh. Iya, penuh semua. Sekian dulu jalan-jalan online kita hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. See you tomorrow.